Puji nama Tuhan, keluarga besar Saga Group, kita bersukacita karena kasih anugerah Tuhan. Sore hari ini kita boleh kembali diberkati kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, saat ini kita dalam persiapan menuju perayaan Jumat Agung dan juga perayaan kebangkitan Paskah. Saya ingin mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan dari satu tokoh yang pasti saudara ketika saya menyebut namanya langsung tahu dua hal dari tokoh ini, yaitu Sakeus. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang akan kami pelajari. Kami mengucap syukur untuk lawatan Tuhan di sore hari ini, baik kepada hamba yang memberitakan firman, juga kepada setiap anggota keluarga besar Saga yang menerima kebenaran firman ini. Biarlah firman ini jadi pedang bermata dua yang akan memberkati hamba yang menjadi perantara untuk menyampaikan kebenaran firman, juga bagi setiap anggota keluarga Saga Group yang mendengar. Kami boleh sama-sama diberkati, dikoreksi, dibentuk semakin serupa ke arah Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, ketika kita bicara tentang Sakeus, pemikiran saudara pasti ada di dua hal. Yang pertama, Sakeus badannya pendek, yang kedua dia pemungut cukai. Nah, apa sih yang salah di seorang Sakeus dan apa yang positif dari kehidupan Sakeus? Kita akan membahas lebih jauh. Yang pertama, saudara, tentu saja karena kita kenal Sakeus dengan postur tubuh yang pendek, hal positif yang kita dapatkan adalah bagaimana dia dengan keterbatasannya, dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita akan baca di dalam Lukas 19 ayat 1, perikopnya Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Hal positifnya adalah dia sadar keterbatasannya, maka dia mengambil tindakan, berinisiatif. Dia berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini nilai positif dari seorang Sakeus. Dia tidak mau mengenal Yesus. Di dalam ayatnya yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi dia tidak mau mengenal Yesus dari apa kata orang, cerita orang. Dia ingin bertemu, dia ingin berjumpa secara pribadi, dia mau lihat langsung. Dan dia sadar keterbatasannya, maka dia berlari mendahului rombongan Yesus yang akan melewati pohon ara dan dia ada di sana. Ini yang pertama. Saat kita mau merayakan Jumat Agung, kita koreksi diri kita. Apakah kita masih punya kerinduan seperti Sakeus, berlari mendahului orang banyak, naik mengeluarkan tenaga ke pohon ara dengan resiko bisa jatuh, tapi dia tetap lakukan itu karena kerinduannya. Pada saat kita merayakan Jumat Agung, merayakan Minggu Paskah, persoalannya kita masih punya kerinduan seperti Sakeus atau tidak dalam mencari Tuhan, dalam bertemu dengan Tuhan. Lalu nilai-nilai negatifnya apa? Saudara, dari 4 Injil hanya Lukas yang mencatat tentang Sakeus. Sakeus dalam bahasa Ibrani diambil dari kata sakai, artinya bersih. Nah, Sakeus ini nggak cocok ya dengan nama bersih, profesinya sebagai kepala pemungut cukai. Dia kepala, bukan staf dari kepala pemungut cukai, tapi dia yang jadi kepala.
Kalau sekarang katakan dia kepala dinas ya di kantor cukai, di kantor pajak gitu. Kesalahannya adalah dia bekerja pada pemerintah yang menjajah mereka, kepada pemerintah Romawi, lalu pekerjaannya dia, penghasilannya dari kelebihan uang cukai, uang pajak yang dia tagih. Jadi para pemungut cukai pada saat itu yang bekerja pada pemerintah Romawi, mereka tidak digaji. Silakan mereka mengambil uang dari kelebihan pajak yang dipungut dari masyarakat. Jadi misalnya dia harus menagih pajak PBB, misalnya pajak bumi dan bangunan. Harusnya misalnya seseorang harus bayar 100.000. Pemerintah Romawi mentugaskan mereka, kaum yang bekerja sebagai tenaga pajak pada waktu itu, mereka boleh minta lebih. Sebesar apapun dipersilakan, asal tidak tidak mengurangi jatah yang harus diberikan kepada pemerintah Romawi. Nah, akibatnya dia memeras orang ya, dan keterangannya di sana dikatakan di ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kenapa dia bisa kaya? Yaitu tadi ya, karena seorang pemungut cukai kalau dia tidak keras kepada masyarakat dalam menagih pajak, dia tidak akan punya penghasilan sebab dia nggak ada gajinya. Dia hanya bisa dapat dari kelebihan nilai pajak yang ditetapkan Kaisar Romawi pada waktu itu. Jadi dia sudah sangat jahat. Makanya ketika di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Apa yang membuat dia dapat stempel orang berdosa? Karena dia pemungut cukai. Itu tadi kesalahannya, dia bisa hidup, menghidupi diri dan keluarganya dari memeras orang, mengambil lebih dari yang ditetapkan pemerintah Romawi. Kelebihannya itu hak bagi mereka pemungut cukai. Nah, saudara, nama Zakius artinya bersih, tetapi profesinya membuat dia jadi kotor. Apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Yesus mengatakan, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Orang boleh berkata Zakius kotor, Zakius berdosa, tapi kerinduan Zakius disambut oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengatakan, mari turun, aku harus menumpang. Kata harus berarti kan gak bisa ditolak ya. Dan Zakius menerima itu dengan sukacita. Ketika semua orang bilang, ini orang berdosa, kenapa Tuhan Yesus mau menumpang? Menumpang artinya bukan sekedar 1-2 jam, tapi bermalam di rumah Zakius. Dan apa yang dikatakan Zakius? Ayat yang ke-8, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saat seseorang berjumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus akan mengoreksi, membukakan ikatan-ikatan dosa, membukakan kebutaan mata rohani Zakius. Dia sadar akan salahnya, dia sadar bahwa kekayaan yang dia nikmati hasil dari memeras itu setengah diberikan, disumbangkan. Lalu Zakius juga mengembalikan 4 kali lipat kepada setiap orang yang dia peras pada saat menagih pajak. Maka Zakius yang namanya Zakai, bersih, lewat perjumpaan dengan Yesus, dia dibersihkan, dia dipulihkan. Ketika kita masuk perayaan Jumat Agung nanti, kita ingat kita orang berdosa, lewat darah Yesus kita disucikan, kita dibersihkan. Sebab itu setiap kita punya nilai yang mahal.
Dan kalau kita adalah orang-orang yang sudah dibersihkan ketika bertemu dengan Yesus seperti Sakius, maka buah-buah dari kita sudah dibersihkan seperti Sakius. Separuh kekayaan dipersembahkan, orang yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Ada penyelesaian. Hari ini layakkah kita masuk dalam perayaan Jumat Agung? Apakah kita sudah memperlihatkan buah pertobatan seperti Sakius saat bertemu Yesus? Ada buah yang dihasilkan. Kita ada di perusahaan yang cukup besar di kota Jayapura ini. Saga dipercaya masyarakat, dipakai Tuhan untuk bukan saja mencari keuntungan, tetapi orang nggak merasa rugi mengeluarkan biaya, membayar ketika belanja di Saga. Karena apa? Kebutuhannya terpenuhi. Kualitasnya baik, ya, dan ini terus dijaga, diupayakan, bahkan terus ditingkatkan perusahaan untuk perusahaan tetap menjadi berkat di kota ini. Jangan sampai kita, anak-anak Tuhan yang ada di perusahaan ini, tidak menjadi berkat. Kita boleh saja seperti Sakius, namanya Sakai, bersih. Kita boleh saja dipanggil anak Tuhan, orang Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu pasti penuh dengan kasih, bertanggung jawab, berdedikasi. Apakah itu kita perlihatkan? Kalau benar kita bukan cuma Kristen KTP, kita bukan Kristen agamawi, tapi benar-benar kita Kristen yang berjumpa dengan Yesus. Tentu nilai-nilai positif dalam kinerja kita bisa perlihatkan di lingkungan perusahaan ini. Jadi sekali lagi saudara, ya, saya tekankan, Sakius bersih, Zakai, diambil dari kata dasar Zakai namanya, artinya bersih. Saya dan saudara adalah Sakius di akhir zaman. Kita dipanggil pengikut Kristus. Kita dipanggil anak-anak tebusan, ahli waris kerajaan surga. Di surga sana tidak ada orang yang kotor, tidak ada orang yang malas, tidak ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak baik. Karena kriteria untuk dibilang kita adalah ahli waris kerajaan surga, kita hanya bisa menikmati warisan surga itu apabila kita bersih seperti Sakius. Mari masuki Jumat Agung, masuki perayaan Paskah dengan mengintrospeksi diri kita. Sudahkah saya jadi berkat? Sudahkah saya benar-benar menjadi anak-anak Kristus, pengikut Kristus? Sudahkah kita mencerminkan nilai-nilai kerajaan surga? Kalau kita disebut sebagai ahli waris kerajaan surga. Mari keluarga besar Saga Group, kita satu di dalam doa, kita merenungkan firman ini, dan biarlah kita siap masuk dalam perayaan Jumat Agung, masuk dalam perayaan Minggu Paskah. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di saat minggu-minggu sengsara menjelang kami merayakan Jumat Agung, kami minta pertolongan Tuhan dinyatakan kepada kami. Lewat kehidupan Sakius kami belajar, ketika seseorang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kehidupannya diubah Tuhan, dosa-dosanya diselesaikan, dan dia layak sehingga Yesus bisa bermalam di rumahnya. Dan dikatakan ketika Sakius menerima Yesus, Yesus ada di rumahnya. Maka keselamatan ada di rumah Sakius. Satu orang bertobat, seluruh keluarganya diselamatkan. Biarlah itu jadi dalam hidup kami sekalian. Jadi dalam perusahaan Saga Group, setiap kami anak-anak Tuhan yang tinggal, dipercaya bekerja di perusahaan ini, kami boleh menunjukkan kinerja kami. Kami boleh menunjukkan tanggung jawab kami menjadi saksi Kristus di lingkungan Saga. Dalam melayani masyarakat, konsumen yang datang membeli setiap produk, juga dalam kerja tim, dalam tanggung jawab kepada pimpinan.
Mari Engkau memakai setiap anak-anak Tuhan di lingkungan Saga Group menjadi saksi Kristus, menjadi terang di tengah lingkungan mereka bekerja. Memberkati perusahaan Saga, mulai dari owner, manajemennya Tuhan, memberkati setiap keluarga mereka, memberkati kepala-kepala Saga di setiap Saga maupun Saga Mart yang tersebar dari kota Jayapura sampai kabupaten. Engkau memberkati semua, jaga lindungi keluar masuk karyawan, memberkati Tuhan para pembeli, masyarakat yang terlayani dengan baik. Kami memberkati semua. Biarlah kasih anugerah Tuhan melimpah-limpah. Kami berdoa juga Bapa di dalam surga untuk kota Jayapura, memberkati pemimpin kami Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota. Kami memberkati Tuhan Provinsi Papua dan Papua Barat, bangsa negara kami Indonesia. Biar kasih anugerah Allah melimpah-limpah, dan kasih anugerah Allah itu juga yang menciptakan suasana damai di kota kami di Provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap program tahapan vaksin yang diberikan benar-benar sampai kepada sasaran sehingga memutus mata rantai COVID dan bangsa kami, kota kami, provinsi ini dalam kasih anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya saudara-saudara, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya menyertai saudara, saya, kita semua dari sore ini sampai Maranatha.